Pernahkah kamu membayangkan saat-saat terakhir di kehidupanmu? Islam mengajarkan tentang adanya sakaratul maut, yaitu kondisi perjuangan dan penderitaan yang dialami setiap manusia saat menghadapi kematian. Di saat inilah ruh akan dicabut dari jasad dan manusia akan merasakan dahsyatnya proses tersebut. Pembahasan video kali ini akan mengungkap materi sakaratul maut menurut Islam. Kami akan membahas 4 hal penting di antaranya. Pertama, dahsyatnya sakaratul maut. Bagaimana proses pencabutan ruh yang begitu menyakitkan dan penuh perjuangan. Kedua, gangguan iblis saat sakaratul maut. Saat-saat sakarat menjadi momen rawan manusia, digoda iblis untuk meninggalkan keimanan. Ketiga, sakaratul maut bagi orang kafir. Bagaimana kondisi mengerikan yang dialami orang yang tidak beriman saat menghadapi kematian. Keempat, sakaratul maut bagi orang mukmin. Meskipun sama-sama merasakan sakit, orang mukmin mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sakaratul maut. Pembahasan kali ini akan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan lebih baik dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dahsyatnya sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut akan dialami semua manusia, baik umat muslim maupun non-muslim. Tak ada yang bisa menghindar dari pedihnya sakaratul maut kecuali orang-orang yang dirahmatinya. Para nabi termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami peristiwa menyakitkan itu. Rasulullah menggambarkan sakaratul maut seperti tusukan pedang 300 kali. Semoga Allah melindungi kita dari pedihnya sakaratul maut. Ustaz Said Baumar mengatakan, proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan dan sangat menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimakumullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan pada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia, pasti malaikat berkata kepadanya, inilah kematian yang dahulu senantiasa kamu hindari. Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa, demi Allah, sekiranya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Rasulullah bersabda bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Ghazali bahkan berpendapat bahwa sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan dalam perut seseorang. Kemudian seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang tersangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sehingga bagi orang yang sedang sekarat, merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut, serta kulit kepala hingga kaki. Dari keterangan Nabi dan ulama terdahulu di atas, kita tak dapat membayangkan betapa sakitnya sakaratul maut. Tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi begitulah peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kematian. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat memaparkan iman tidak diterima lagi jika maut telah datang, dan tobat akan sia-sia jika sekarat telah sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya tobat di visi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17-18. Ibn Katsir menuturkan hadis yang menunjukkan bahwa tobat seorang hamba dapat diterima jika maut telah datang selama belum sampai tenggorokan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat seorang hamba selama sekarat belum sampai tenggorokan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, setiap orang yang tobat sebelum mati, maka ia telah benar-benar bertobat asal ikhlas dan serius. Terkadang seseorang tidak dapat bertobat pada saat sekarat, dan karenanya seyogianya ia menyegerakan tobat sebelum ajal menjelang. Lakukanlah tobat dengan penuh harapan pada dirimu sebelum datang maut dan sebelum mulut terkunci. Segeralah tobat, wahai jiwa-jiwa yang tertutup, karena tobat adalah harta karun bagi orang yang kembali dan berbuat baik. Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah memaparkan saat Amr bin Al-Ash sekarat, anaknya berkata kepadanya, wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal saat maut menjemputnya, agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya. Sekarang engkaulah orang itu, maka ceritakanlah kepadaku. Ayahnya menjawab, anakku, demi Allah, seakan-akan bagian sampingku berada di ranjang, seakan-akan aku bernafas dari jarum beracun, seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kakiku sampai kepala. Kemudian ia mengucapkan sebaris bait syair. Aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas di hadapanku ini terjadi, aku berada di puncak gunung sambil menggembala kambing gunung. Kesukaran Dr. Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, sakaratul maut berarti kesulitan dan kesukaran maut. Ar-Raghib berkata dalam Al-Mufradat, kata sakar adalah suatu keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan. Kata ini juga berkonotasi marah, rindu, sakit, ngantuk, dan kondisi tidak sadar, pingsan, yang disebabkan oleh rasa sakit. Rasulullah pernah mengalami sakaratul maut. Dalam sakit yang menjelang wafatnya, Rasul meraih cangkir kecil berisi air, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya untuk membasuh wajahnya. Beliau berujar, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya pada maut pasti ada sakaratul maut. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Aisyah bercerita mengenai sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras dibanding yang dialami Rasulullah. Aisyah juga pernah masuk ke kamar ayahnya Abu Bakar yang sedang sakit menjelang wafatnya. Tatkala sakit itu semakin berat, Aisyah mengucapkan sebaik syair, kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seorang pemuda saat sekarat melewati kerongkongannya dan menyesakkan dadanya. Lalu Abu Bakar membuka wajahnya dan berujar, bukan begitu, yang benar mengutip sebuah ayat, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Jiwa yang busuk, sudah pasti orang kafir akan mengalami maut lebih berat dibanding yang dialami seorang mukmin. Umar Sulaiman Al-Ashgar mengutip sebagian hadis dari Al-Barra Ibnu Azib, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah. Lalu ia berpisah dari jasadnya dan si malaikat mencabutnya. Sebagaimana bulu wol yang tebal dan basah dicabut, dan bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat dan syaraf-syaraf. Al-Quran melukiskan betapa beratnya sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Maksud ayat di atas, seperti dituturkan Ibnu Katsir, adalah ketika malaikat azab memberi kabar kepada orang kafir tentang azab, belenggu, rantai, neraka jahim, api yang panas membakar dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si malaikat berusaha mencabut roh dari jasadnya, akan tetapi rohnya menolak keluar. Maka malaikat memukul mereka sampai roh mereka keluar dari jasad sambil berteriak, keluarkan nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang tidak benar. Ibnu Katsir menafsirkan wa al malaikah basitu aidihim dengan memukul. Makna ayat ini sama dengan makna ayat, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Dan mereka menjulurkan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu. Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa sakaratul maut akan diringankan bagi orang yang mati syahid di medan perang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh kecuali seperti sakitnya dicubit. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasai, dan Ad-Darimi. Tirmidzi berkata, hadis ini Hasan Gharib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futuh Al-Ghaib bertutur mengenai kisah seorang wali menjelang sakaratul maut. Kisah ini disampaikan dalam risalah ke-79 sebagai berikut. Kala sang wali menghadapi sakaratul maut, putranya Abdul Wahab berkata kepadanya, apa yang mesti kulakukan sepeninggal ayah? Kamu mesti takut kepadanya, jangan takut kepada selainnya, jangan berharap kepada selainnya, dan berpasrahlah hanya kepadanya, jawabnya. Selanjutnya ia berkata, aku adalah biji tak berkulit. Orang lain telah datang kepadaku. Berilah mereka tempat dan hormatilah mereka. Inilah manfaat nan besar. Jangan membuat tempat ini penuh sesak dengan ini. Atasmu kedamaian, kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dia melindungiku dan kamu dan mengasihiku dan kamu. Kumulai senantiasa dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata begini satu hari satu malam, celakalah kau, aku tak takut sesuatu pun, baik malaikat maupun malaikat maut. Duhai malaikat maut, bukanlah kau, tapi sahabatku yang bermurah kepadaku. Lantas pada malam kewafatannya, ia memekik keras, dan kata kedua putranya, Abdul Razak dan Musa, dia mengangkat dan merentangkan kedua tangannya, sembari berkata, atasmu kedamaian, kasih dan rahmat Allah, bertobatlah dan ikutilah jalan ini. Kini aku datang kepadamu. Dia berkata, tunggu, dan meninggallah dia. Kedua, gangguan iblis saat sakaratul maut. Ketika seseorang akan meninggal dunia, iblis akan mendatanginya dalam berbagai macam bentuk dan rupa. Ada iblis akan mendatangi setiap manusia yang tengah sakaratul maut. Kedatangan iblis tersebut tidak lain untuk menggoda dan menakut-nakuti manusia yang akan meninggal, sehingga orang tersebut melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya meninggal dalam keadaan mengingkari Allah, su'ul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208.
Berikut 7 cara gangguan iblis saat sakaratul maut. Pertama, iblis akan mendatangi seseorang yang tengah sakaratul maut dalam rupa yang aneh, seperti emas, perak, berlian, dan lain-lain. Terkadang iblis juga akan datang dalam bentuk makanan dan minuman yang sangat lezat. Hal ini biasanya terjadi jika orang yang sedang sakaratul maut itu sangat tamak dan senang kepada barang-barang tersebut. Saat orang yang akan mati itu meraba atau menyentuh barang-barang iblis tersebut, dan pada waktu yang bersamaan nyawanya putus dari tubuh, maka orang tersebut mati dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, maka ia meninggal dalam keadaan fasik dan munafik. Kedua, iblis akan mendatangi seseorang yang tengah sakaratul maut dalam wujud binatang yang ditakuti orang itu, misalnya harimau, singa, ular, atau yang lain. Apabila orang yang sedang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut lalu menjerit dan melompat dengan sekuat hati, dan pada saat yang bersamaan rohnya putus dari raganya, maka orang tersebut juga mati dalam keadaan fasik dan munafik, yaitu mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, iblis akan mendatangi dan memperdaya seseorang yang sedang sakaratul maut dengan menyerupai binatang kesayangan orang itu, misalnya kucing, kelinci, burung, dan sebagainya. Apabila tangan orang yang hendak mati tersebut meraba-raba binatang itu, dan pada saat yang bersamaan dia mati, maka ia mati dalam keadaan hatinya melupakan Allah, dan termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan fasik dan munafik. Keempat, iblis mendatangi seseorang yang akan meninggal dunia menyerupai wajah seseorang yang paling dibenci oleh orang yang akan meninggal tersebut, misalnya musuhnya semasa hidupnya. Jika orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu terhadap musuh yang dibencinya tersebut, dan bersamaan dengan itu maut menjemputnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan fasik dan munafik. Kelima, iblis akan mendatangi seseorang yang hampir mati dalam rupa anggota keluarga orang itu, seperti ayah dan ibunya, dengan membawa makanan dan minuman. Ayah dan ibu jelmaan iblis tersebut akan berkata dengan penuh kasih, "Wahai anakku, hanya ini makanan dan bekal yang kami bawakan untukmu, dan berjanjilah bahwa engkau akan menuruti kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai-berai, dan marilah bersama kami masuk ke dalam surga." Jika seseorang yang hampir mati tersebut mengikuti perkataan iblis itu, dan saat itu juga nyawanya keluar dari jasadnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan kafir, dan terhapuslah semua amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Keenam, iblis akan mendatangi seseorang yang hampir mati dalam rupa para ulama dengan membawa banyak sekali kitab. Iblis yang telah menyerupai para ulama itu akan berkata kepada orang yang sedang sekarat itu, "Wahai muridku, sudah lama sekali kami menunggu dirimu. Rupanya kamu sedang sakit di sini. Oleh sebab itu, kami membawakan untukmu dokter dan berbagai macam obat-obatan. Diminumlah obat tersebut dan hilanglah penyakit itu." Namun, tak lama kemudian, penyakit itu datang lagi. Datang pula iblis yang menyerupai ulama dan berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Berkata orang yang sedang dalam sakaratul maut, "Aku tidak tahu." Berkata ulama jelmaan iblis, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah seorang ulama yang tinggi dan hebat, baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan kedudukan di surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang telah disediakan untukmu. Jika kamu ingin mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kamu bersikap patuh kepada kami." Orang yang tengah sakaratul maut itu pun memandang ke arah kanan dan kiri. Dilihatnya sanak saudaranya berada dalam kesenangan surga, surga palsu, yang telah dibentangkan iblis untuk menggoda orang yang sedang sakaratul maut tersebut agar mengikuti jalannya yang sesat. Orang yang sedang sakaratul maut itu lantas bertanya kepada ulama palsu jelmaan iblis, "Bagaimanakah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala?"
Iblis menjadi sangat gembira, ternyata jeratannya tersebut tepat mengenai sasaran. Iblis pun berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan dibuka kepadamu." Begitu tirai yang berwarna-warni tersebut dibuka selapis demi selapis, orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Berkata iblis, "Itulah dia zat Allah yang patut kita sembah." Berkata orang yang tengah sakaratul maut, "Wahai guruku, ini benda yang benar-benar besar, tetapi benda ini mempunyai 6 sisi, yaitu kiri dan kanan, atas dan bawah, depan dan belakang. Sedangkan zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk, dia maha sempurna dan tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Namun, mengapa zat yang ada di hadapan kita ini lain dari yang kita ketahui dahulu? Mengapa yang patut disembah sekarang adalah dia?" Ketika seseorang yang hampir mati tersebut masih dalam keraguan-raguannya dan malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka matilah orang tersebut dalam keadaan kafir dan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, serta terhapuslah segala amal baiknya selama hidup di dunia. Ketujuh, iblis yang ketujuh ini terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa umat beliau akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun 72 golongan lainnya tidak akan diterima di sisinya. Dengan 72 barisan inilah iblis menggoda setiap orang yang akan meninggal dengan berbagai cara agar orang tersebut mati dalam keadaan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, sakaratul maut bagi orang kafir. Syekh Abu Laits As-Samarqandi, ulama ahli fiqih, wafat 373 Hijriah, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, menceritakan dahsyatnya proses keluarnya roh dari tubuh orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sakaratul maut adalah saat di mana manusia akan menghadapi kematian, yaitu berpisahnya roh dari jasad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut karena beliau sendiri pernah mengalaminya. Semoga Allah meringankan kita saat menghadapi sakaratul maut. Maut itu bagaikan pohon berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Maka tiap duri berkait dengan urat, lalu dicabut oleh seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Imam Abu Laits mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka datanglah kepadanya malaikat yang mukanya hitam dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya lalu berkata, 'Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah.' Maka tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya, bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah, maka terputus semua urat dan ototnya, lalu diterima akan dimasukkan dalam kain hitam, dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya, 'Roh siapakah yang jahat dan busuk itu?' Lalu dijawab, 'Roh Fulan bin Fulan,' dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia, maka minta dibuka tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi membaca ayat, 'La tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat.' Artinya, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam kitab Sijjin. Kemudian roh itu dilemparkan begitu saja, sebagaimana ayat, "Waman yusyrik billahi fakan nama kharra minas samai fatakhtafuhu tsairu aw tahwi bihirrihu fi makanin sahiq." Artinya, dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit, lalu disambar elang atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam.
Kemudian roh itu dikembalikan ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya, "Apakah agamamu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu?" Dijawab, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya, "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Maka terdengarlah suara seruan dari langit, "Dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka, dan bukakan baginya pintu neraka." Maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rusak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya sambil berkata, "Sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Lalu ia bertanya, "Siapakah kau?" Jawabnya, "Aku amalmu yang jelek." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat. Ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat." Karena dia sudah mengetahui neraka tempat terakhirnya. Keempat, sakaratul maut bagi orang mukmin. Imam Abu Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi misk, kasturi, dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut di dalam adonan, sambil dipanggil, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Yang artinya, wahai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diridhoi. Kembalilah dengan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika telah keluar rohnya, langsung diletakkan di atas misik dan bunga-bunga itu, lalu dilipat dengan sutera dan dibawa ke Iliyin. Rasulullah bersabda lagi, maka keluarlah rohnya mengalir, bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air, maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kafan, dan dibawa keluar semerbak harum, bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Lalu dibawa naik melalui rombongan malaikat, lalu ditanya, "Roh siapakah yang harum ini?" Dijawab, "Roh Fulan bin Fulan," sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap-tiap langit dihantar oleh malaikat Muqarbun. Dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit ketujuh, maka Allah berfirman, "Catatlah suratnya di Iliyin." Kemudian dikembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasad dalam kubur, kemudian datang kepadanya dua malaikat untuk bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dijawab, "Allah Tuhanku." Lalu ditanya, "Apakah agamamu?" Maka dijawab, "Agamaku Islam." Ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu?" Dijawab, "Beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ditanya, "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab, "Saya membaca kitab Allah, lalu percaya dan membenarkannya." Maka terdengar suara, "Benar hambaku, maka berikan padanya hamparan dari surga, serta pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke surga, supaya ia mendapat bau surga dan hawa surga, lalu luaskan kuburnya sepanjang pandangan mata." Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, "Terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Lalu bertanya, "Siapakah kau?" Jawabnya, "Saya amalmu yang baik." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, segerakan hari kiamat, supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku." Dikisahkan dari Al-Bara bin Azib berkata, kami bersama Nabi Muhammad keluar mengantar jenazah seorang sahabat Ansyar,
Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan dalam liang lahat, Nabi duduk dan kami duduk di sekitarnya, diam menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi Muhammad mengorek-ngorek dengan dahan yang ada di tangannya. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda, "Berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan kubur." Nabi Muhammad mengulangi sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya, bagaikan matahari, membawa kain kafan dari surga, maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, 'Wahai roh yang tenang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridha-Nya.'" Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang dahsyatnya sakaratul maut. Jika ada yang masih kurang paham, dianjurkan putar kembali video ini dari awal atau pilih bagian tertentu yang ingin dipahami. Dan jangan lupa untuk bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.